Jadi bagi yang memahami tentang konsep ilmu hikmah dengan akar pemahaman sangkan paraning dumadi akan mampu memahami apakah konsep reinkarnasi itu betul terjadi dan bisa terjadi. Tentunya hal-hal itu akan sangat mudah untuk dijelaskan ketika kita memahami tentang ajaran sangkan paraning dumadi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali bisa ketemu lagi di dalam forum Ngutur Rasa. Di dalam kesempatan ini kita bisa menyampaikan segala sesuatu secara mendalam sesuai dengan konteksnya, yaitu Ngutur Rasa. Ngutur Rasa itu adalah sebuah perenungan batin, perenungan pikiran yang mencari kebenaran dari sebuah pemahaman. Jadi dalam hal ini ketika kita membahas ilmu hikmah itu akarnya dari mana dan penjelasannya seperti apa supaya tidak mengalami distorsi atau penyimpangan dari makna yang semestinya. Maka dari itu kita akan mencoba mengupas dari awal. Teman-teman, jadi sesuai dengan kalimat man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, barang siapa yang mau memahami dirinya maka dia akan bisa memahami Tuhannya. Artinya manusia adalah sebagai sebuah entitas yang istimewa, karena manusia ini dianalogikan sedemikian tinggi. Barang siapa yang mau memahami dirinya, manusia, makhluk, maka dia akan memahami Tuhannya. Namun pengertian itu tidak bisa ditelan mentah, karena harus kita pahami apa yang dimaksud dengan memahami diri sendiri, memahami makhluk, memahami manusia, supaya kita bisa memahami tentang Tuhan. Kita akan mencoba mengurai dari hal yang paling mendasar. Jadi manusia sebagai sebuah entitas, sebenarnya apa saja yang ada di dalam sebuah entitas manusia itu, yang terlibat di dalamnya, yang memberi warna, yang memberi kemampuan kognitif untuk berkembang. Karena proses diciptakannya manusia adalah dalam rangka untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka dunia.
Oke, sekarang akan kita bahas secara simpel, sederhana. Sebuah entitas manusia, jadi manusia itu terdiri dari 3 unsur. Mungkin sudah banyak yang paham dan tahu, cuma hanya tidak ada salahnya kita akan mencoba meletakkan pada argumentasi pemaknaan yang semestinya. Jadi manusia sebagai sebuah entitas terdiri dari apa saja. Jadi manusia itu terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama yaitu jasad, yang seringkali dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah liat, meskipun itu tidak bisa ditelan mentah seperti itu. Jadi jasad. Lalu unsur yang kedua adalah nyawa. Nyawa ini hanya sekedar definisi saja. Yang dimaksud adalah zat hidup atau energi, sebuah materi yang mampu mendampingi keberadaan jasad sehingga jasad itu bisa tumbuh dan berkembang. Meskipun tidak sesimpel itu karena ada faktor lain yang harus diperhatikan. Lalu unsur yang ketiga adalah ruh. Ruh ini adalah merupakan materi ilahiyah. Tidak ada kewenangan yang lain yang mampu menghadirkan unsur ruh sehingga dia mampu masuk ke dalam satu kesatuan entitas manusia. Terus kedudukan dari ketiga unsur ini seperti apa? Inilah yang harus kita pahami sebagai sebuah pemahaman yang harus benar, harus tepat dalam memaknainya. Dalam falsafah Jawa kita mengenal istilah sangkan paraning dumadi. Dengan memahami 3 unsur yang ada di dalam entitas manusia, itu juga akan mengupas peran dan kedudukan masing-masing dari ketiga unsur tersebut. Oke, kita mulai. Jadi entitas manusia, makhluk diciptakan dari sebuah proses pembuahan biologis, sehingga dia dipersiapkan di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Umumnya seperti itu. Lalu dia yang berawal dari hanya segumpal darah ternyata bisa tumbuh dan berkembang menjadi segumpal daging, memunculkan kepala, kaki, tangan, dan di dalamnya memunculkan berbagai macam organ tubuh dengan banyak fungsinya yang bekerja masing-masing
namun secara simultan saling melengkapi. Penjelasan yang kita cari adalah bagaimana yang berawal, material yang berawal dari segumpal darah berubah menjadi daging dan tumbuh tulang. Di situ muncul kepala, kaki, tangan. Karena di dalam unsur yang pertama yang kita sebut jasad itu melekat besertanya, melekat bersama jasad itu sebuah zat hidup yang untuk memudahkan kita sebut nyawa. Nyawa itu adalah energi, sebuah energi yang dia bisa berinteraksi, karena energi itu memiliki sifat magnetis, sehingga induksi, dia mampu menginduksi dan diinduksi secara eksternal. Aktivitas dari energi ini memberikan kemampuan jasad untuk berregenerasi sel atau selnya tumbuh. Jadi jasad tanpa nyawa, maka dia akan berhenti, tidak akan terjadi pertumbuhan. Jasad hanya akan tumbuh ketika ada nyawa. Yang materialnya di situ adalah energi. Apakah energi ini memiliki kesadaran? Tentu saja tidak. Karena energi atau nyawa adalah merupakan zat hidup yang membuat jasad, yang membuat tubuh ini menjadi hidup, menjadi beregenerasi sel, menjadi berkembang, sehingga mulai dari bayi, lahir, anak, mulai besar, dewasa, tua. Lalu unsur yang ketiga adalah ruh. Peran ruh seperti apa? Karena ruh adalah sebuah material ketuhanan yang ditiupkan dari Lauhin Mahfud masuk ke dalam jasad, ke dalam tubuh. Dia adalah representasi dari akal budi. Dialah ruh, inilah yang akan memberi makna. Jadi ketika daging jasad tanpa nyawa, dia tidak akan tumbuh. Tapi ketika jasad ada nyawa, dia bisa tumbuh. Tanpa ada ruh, dia tidak bermakna karena tidak memiliki akal budi. Sehingga tiga bagian dari entitas manusia, jasad, nyawa, dan ruh, itu menjadi satu kesatuan yang akan menjadikan manusia secara utuh mampu hadir sesuai dengan misinya. Diciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, karena dia menjadi makhluk yang bisa tumbuh, berkembang, dan poinnya dia berakal budi. Yang membedakan
manusia dan binatang. Binatang itu ratusan ribuan tahun dia tidak memiliki kognitif, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi misalnya burung, dia menciptakan sarang untuk tinggal. Meskipun ribuan tahun, dia tidak akan mampu membuat rumah. Dia tidak akan mampu untuk berpikir membuat baju dan segala macam. Itulah yang membedakan dengan manusia. Ribuan tahun yang lalu manusia tinggal di hutan, di gua-gua, di pohon-pohon. Saat ini manusia secara kognitif mampu berimprovisasi, membuat bangunan rumah yang beda jauh dengan ribuan tahun yang lalu rumah yang ditempati oleh manusia. Karena manusia memiliki akal budi. Akal budi inilah yang membimbing manusia memasuki sebuah peradaban yang lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Lalu bagaimana peran ketiganya? Peran ruh sebagai pembawa akal budi, pembawa kebaikan. Dia akan menggerakkan nyawa, energi hidup yang ada di dalam tubuh manusia, memberikan kemampuan kepada manusia secara utuh, badan ini, untuk berkarya, sehingga kemampuan dari ruh untuk mengendalikan nyawa itu harus dijaga dengan baik lewat ajaran-ajaran kebajikan. Ruh ini tetap akan jernih, menjaga kerja dari entitas manusia ini dalam menjalani proses kehidupan menuju menjadi pemimpin peradaban. Namun nyawa sebagai sebuah energi, karena dia memiliki kemampuan menginduksi dan juga punya kemungkinan untuk diinduksi oleh energi dari luar, sehingga seberapa intens, seberapa rutin induksi dari luar mempengaruhi induksi yang berada di dalam tubuh manusia, itu akan menciptakan sebuah proksi, sebuah reason seberapa jernih energi atau nyawa ini mampu menerima akal budi, representasi dari ruh, untuk diimplementasikan dalam karya sebagai manusia oleh jasad. Hakikatnya ruh sebagai material ketuhanan tidak akan mampu dipengaruhi hal-hal negatif, karena potensi dari eksternal, apalagi potensi negatif, tidak akan mampu mempengaruhi material ketuhanan yang tentunya lebih tinggi makomnya dalam hal ini. Hanya
nyawa yang terlalu sering mendapatkan induksi yang tidak bagus, dia mampu menutupi kejernihan nyawa di dalam menerima induksi dari akal budi yang diberikan oleh roh. Makanya seringkali kita dihadapkan pada kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang sulit untuk dijelaskan. Misalnya, bagaimana perilaku keseharian mampu menciptakan hal-hal yang dimungkinkan akan menutupi akal budi atau nilai-nilai kebenaran dari material ketuhanan. Ada poin-poin yang harus kita pahami, kita letakkan sebagai dasar dari pemahaman tentang hakikat manusia. Jadi perlunya menjaga dan merawat energi dalam diri manusia, nyawa, menjaga dengan banyak hal. Karena dia adalah merupakan zat hidup, dia mampu terpengaruh oleh apa yang dia makan. Dia mampu terpengaruh oleh apa yang dia lakukan, dan dia mampu terpengaruh oleh apa yang induksi yang dia terima. Kalau induksi dari luar yang diterima positif, tidak begitu menjadi masalah. Kalau perilaku yang dilakukan positif, tidak menjadi masalah. Kalau apa yang dia makan, karena setiap yang dimakan oleh manusia itu dia akan dicerna oleh sistem metabolisme tubuh dan akan diubah menjadi energi, akan masuk menjadi bagian dari nyawa, karena energi akan bisa saling mempengaruhi. Yang jadi problem adalah ketika induksi yang masuk ke dalam diri manusia, baik itu lewat makan, perbuatan, itu adalah hal yang tidak bagus, tentunya akan semakin kuat menutupi kejernihan dalam menerima kebenaran dari perintah ruh yang berupa akal budi. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang cukup sederhana mampu memahami awal mula eksistensi entitas manusia sebagai makhluk dan bagaimana dia tumbuh, berkembang, dan bagaimana tiga unsur yaitu jasad, nyawa, dan ruh itu akan saling mempengaruhi dan saling melengkapi. Hal inilah yang bisa kita sebut sebagai sebuah ajaran sangkan paraning dumadi. Bagaimana kejadian awal itu terjadi, bagaimana sebuah entitas manusia diciptakan, yang ini akan melahirkan sebuah kebijaksanaan. Apa yang harus dilakukan untuk masa depan, tentunya masa depan secara spiritual. Ketika kita belajar ilmu hikmah, sebenarnya wajib untuk memahami
ajaran mula diciptakannya manusia ini. Jadi sangkan paraning dumadi adalah sebuah pemahaman yang wajib dipahami bagi siapapun yang hendak masuk ke ranah ilmu hikmah. Karena jika tidak paham hal-hal yang mendasar dari proses diciptakannya manusia, sangkan paraning dumadi, maka manusia akan banyak dikaburkan oleh imajinasi atau terkaburkan oleh pemahaman-pemahaman yang tidak tepat. Karena hal yang mendasar harus benar dulu, harus paham dulu. Ketika hal yang mendasar sudah keliru, maka semakin ke sana juga akan semakin keliru, karena sangkan paraning dumadi bertujuan adalah memahami awal mula diciptakannya manusia untuk menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk kembali kepada penciptanya. Manusia seringkali bermetafora, bermain personifikasi, dan itu untuk menggambarkan tentang sesuatu pemahaman. Namun ketika tidak dipahami dulu secara kafah, secara utuh, disampaikan kepada orang lain pun akan semakin terdistorsi memahami dengan asumsi dan persepsi. Sehingga ajaran sangkan paraning dumadi adalah sebuah bekal, adalah sebuah fondasi untuk memahami tentang ajaran ilmu hikmah. Karena ketika kita bicara tentang hakikat, maka hakikat ini tidak akan pernah bingung ketika kita berhadapan dengan orang yang memakai baju yang berbeda. Hari ini memakai baju merah, besok hijau, besok kuning. Tapi karena kita memahami hakikat, sehingga tidak melihatnya dalam konteks material, tapi memahaminya dalam konteks benang merah dari proses makhluk diciptakan hingga dia tumbuh dan berkembang. Dari ajaran sangkan paraning dumadi, kita bisa melihat ada area yang berbeda. Yang satu area rohaniah, yang satu area yang lebih ke fisik, ke materialism. Jadi bagaimana energi bisa menerima atau memberikan induksi, itu adalah ranah fisik. Tapi juga berimplikasi terhadap kehidupan spiritual.
Dalam sebuah sejarah peradaban, setiap kurun generasi semakin bertumpuk residual energi, residual magnetism. Karena sebagaimana yang kita tahu, energi itu terikat dengan hukum kekekalan energi. Dia tidak bisa hilang, dia tidak bisa punah, meskipun dia bisa berubah bentuk. Jadi misalnya kayu secara material dan memiliki potensi energi, dibakar, dia mampu memanaskan air di dalam tungku. Ketika kayunya habis, energinya berpindah dari energi api menjadi energi uap. Demikian juga di dalam diri manusia, energi karena daya terikat oleh hukum kekekalan energi. Padahal peradaban manusia ini sudah berjalan sekian lama. Padahal setiap entitas manusia memiliki energi, sehingga ketika manusia meninggal, jasadnya boleh hancur, ruhnya boleh kembali kepada pemiliknya, energinya dia tersandera, energinya tinggal. Potensi energi inilah yang memungkinkan terjadinya sebuah proses reinkarnasi. Jasad manusia yang tadinya ada 3 unsur, ketika meninggal ruhnya kembali kepada yang berhak, jasadnya hancur kembali menjadi tanah, nyawanya sebagai sebuah residual energi tinggal di tempat. Ketika berada di dalam tanah, di sebelahnya ada tumbuhan, entah itu misalnya singkong akarnya masuk, dia mengabsorb, dia menyerap residual energi yang ada tadi, masuk ke dalam buah singkong, dan ketika singkong itu sudah besar, dia dipanen oleh manusia, dimasak, dimakan oleh manusia. Induksi energi ini masuk ke manusia, sehingga siklus seperti ini akan selalu terjadi, sehingga manusia amat sangat sulit untuk konsisten berada pada entitasnya dia sendiri, karena dia mengalami induksi magnetisme yang beruntun, bertubi-tubi, baik itu yang bersifat generatif, residual energi itu kan bisa hadir dari tindakan, perbuatan, dari apa yang kita makan. Dan satu poin yang terpenting, dia datang dari proses kelahiran. Induksi magnetisnya dari orang tua masuk ke dalam janin selama 9 bulan, dia akan menjadi sebagian dari entitas manusia baru. Siklus inilah yang memungkinkan ada sebuah peristiwa yang disebut reinkarnasi. Karena apa yang kita pahami, energi itu adalah ibarat sebuah alat perekam data, semacam hard disk, flash disk.
apa yang tersimpan itu bisa ditransfer ke media yang lain. Energi berfungsi seperti itu. Jadi memori yang ada di dalam sebuah energi yang merupakan peninggalan dari entitas manusia sebelumnya ketika masuk kepada entitas baru, sebuah manusia baru akan masuk bukan hanya dalam bentuk energi, tapi berikut dengan rekaman memori yang ada di dalamnya, sehingga tidak aneh dan sering kita jumpai, misalnya ada seseorang yang merasa dia seolah-olah mengenal sebuah tempat yang baru, yang sebenarnya dia asing, belum pernah berada di situ, tapi hatinya mengatakan saya kok seperti tidak asing dengan tempat ini. Atau ketika seseorang berjumpa dengan manusia yang baru dia kenal, tapi hatinya mengatakan saya kok tidak asing dengan orang ini, padahal sama sekali belum pernah bertemu. Hal-hal seperti ini adalah karena disebabkan adanya induksi magnetisme, induksi energi yang membawa beserta dengan memori yang ada di dalam energi itu. Sehingga bisa jadi ketika kita ketemu dengan orang lain, di beberapa waktu yang lampau leluhur kita berteman dengan leluhurnya orang yang satunya ini, sehingga ketika kita ketemu secara fisik kita dengan orang lain itu tidak mengenal, tapi secara energi dimungkinkan mengenal, meskipun tidak bisa menjelaskan secara detail siapa, namun getaran energinya ini mampu merasakan bahwa tidak asing dengan orang yang bersangkutan, atau tidak asing dengan satu tempat yang bahkan mungkin belum pernah dilihat. Jadi bagi yang memahami tentang konsep ilmu hikmah dengan akar pemahaman Sangkan Paraning Dumadi akan mampu memahami apakah konsep reinkarnasi itu betul terjadi dan bisa terjadi. Tentunya hal-hal itu akan sangat mudah untuk dijelaskan ketika kita memahami tentang ajaran Sangkan Paraning Dumadi tersebut. Ada beberapa poin yang layak untuk kita garis bawahi menjadi sebuah kebenaran asal. Yaitu ketika manusia sebagai sebuah makhluk berinteraksi dengan entitas makhluk lain yang bukan manusia. Misalnya manusia bertemu dengan makhluk gaib yang lain, tentunya tidak ada alasan kita untuk menjadi minder, takut, karena kita memahami bahwa di dalam sebuah entitas manusia, selain jasad, nyawa, kita memiliki satu material ketuhanan, yaitu ruh, yang atas prerogatif
Tuhan itu ditiupkan ke dalam tubuh manusia sebagai bentuk akal budi. Karena dia merupakan material ketuhanan, tentunya sudah dibekali dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan. Andai makhluk lain itu yang memiliki material yang melekat, yang identik dengan manusia, namun memiliki tingkat kecepatan partikel energi yang berbeda, yang lebih tinggi. Kalau manusia mungkin perputaran partikel energinya hanya antara 1 sampai 10. Tapi makhluk yang non manusia, misalnya jin, dia di atas 2 juta putaran. Partikel dasar dari manusia itu berputar 1 kali itu 10 detik, itu analogi. Partikel jin 2000 kali dalam satu konstanta waktu yang sama. Perbedaan inilah yang menjelaskan manusia kenapa tidak bisa melihat makhluk lain, karena kita berada pada konstanta kecepatan yang berbeda. Contoh yang sederhana begini, peluru materialnya sama dengan kita. Ketika dia ditembakkan, karena memiliki tingkat kecepatan yang tinggi, mata kita tidak mampu melihat pergerakan peluru yang keluar dari senjata. Kita akan bisa melihat pergerakan peluru yang terlontar dari senjata itu ketika kita mampu berada pada kecepatan yang sama dari gerak peluru tersebut. Atau analogi yang lain, sebuah roda dengan jeruji, ketika roda itu diputar dengan kencang, seolah-olah jeruji yang ada di dalam roda itu menghilang. Padahal faktanya jeruji itu tidak menghilang. Dan masih ada di situ, hanya karena kita berbeda pada konstanta kecepatan. Dengan analogi tersebut, itulah yang menjelaskan kenapa kita seolah-olah tidak bisa melihat keberadaan jin, karena kita berada pada konstanta kecepatan yang berbeda. Kenapa manusia disebut sebagai sebuah ciptaan yang sempurna? Karena kita terdiri dari material yang berasal dari konstanta yang berbeda. Jadi secara fisik jasad kita konstanta kecepatannya berbeda dengan nyawa. Jasad kita memiliki konstanta kecepatan yang berbeda dengan ruh kita yang merupakan material ketuhanan.
Uniksitas ini adalah merupakan fakta dari kalimat Tuhan yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, karena kita adalah sebuah entitas yang berisi perpaduan dari lebih dari satu konstanta kecepatan. Sehingga keutamaan manusia sebagai makhluk, sebagai entitas bukan hanya berasal dari karena kita memiliki akal budi saja, namun karena kita dipadukan menjadi satu entitas yang berasal dari beberapa unsur yang memiliki konstanta kecepatan yang berbeda. Melihat tentang pemahaman sangkan paraning dumadi tersebut harusnya memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kita harus menjaga dan merawat akal budi yang merupakan representasi dari material ketuhanan, karena residual energi yang ada di dalam diri kita mampu menutupi kejernihan dalam menerima ajaran kebaikan, kebijaksanaan dari akal budi. Dalam ilmu hikmah kita mengenal adanya riyadhah. Apakah sesungguhnya makna dari riyadhah? Riyadhah itu adalah sebuah latihan, sebuah pembiasaan. Sebuah latihan dan pembiasaan. Karena akal budi itu akan melahirkan tindakan, dan tindakan akan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan akan melahirkan karakter, dan karakter itu akan kembali menciptakan sebuah kebaikan. Ketika ada manusia yang akal budinya tidak menghasilkan kebaikan, bukan berarti akal budinya melahirkan kebaikan, tapi residual energi tidak mampu berjalan beriringan dengan material ketuhanan yang telah diberikan kepada entitas manusia. Akal budi yang ada, yang dimiliki manusia saat ini menunjukkan perilaku dia sebelumnya. Bagaimana manusia memahami etika? Karena akalnya memahami ajaran etika dari Tuhannya, dan dia praktekkan dalam tindakan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan melahirkan karakter. Keburukan yang dihadirkan oleh entitas manusia tidak datang begitu saja, dia melalui proses panjang. Akal budi yang melahirkan tindakan menjadi sebuah kebiasaan menjadi sebuah karakter.
Jadi makom, ketinggian derajat dari akal budi pada tiap-tiap manusia tentunya tidak akan sama, karena itu tergantung dari ikhtiar manusia dalam menciptakan keselarasan antara akal budi, antara proses di antaranya, proses tindakan, kebiasaan yang akan melahirkan karakter. Jadi demikian gambaran urean tentang ajaran Sangkan Paraning Dumadi, bagaimana makhluk itu diciptakan dan unsur apa saja yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana harus dijaga, dirawat supaya terjadi sebuah harmonisasi antara manusia sebagai entitas dengan material ketuhanan, yaitu akal budi yang diinduksikan lewat ruh. Demikian sebuah jadi kalau di dalam dunia filsafat mengenal ontologi, jadi sebuah hakikat kebenaran yang harus dipahami secara utuh supaya kita mampu meletakkan posisi kita, meletakkan diri kita di sebelah mana atau di bagian mana dari material ketuhanan, yaitu akal budi. Demikian sebuah sedikit ulasan yang mudah-mudahan cukup bisa menggambarkan, cukup bisa menjelaskan tentang bagaimana manusia itu bisa menjadi bermanfaat atau sebaliknya, bagaimana manusia itu bisa menjadi baik atau sebaliknya. Terima kasih banyak atas kelonggaran waktunya mendengarkan materi kita pada malam hari ini tentang ajaran Sangkan Paraning Dumadi. Pada episode selanjutnya akan kita bahas secara lebih detail, lebih spesifik. Kita mulai dulu malam hari ini dengan hal yang mendasar. Pada sesi selanjutnya akan kita bahas apa dan bagaimana entitas manusia mampu menjadi pemimpin atau khalifah, minimal memimpin dirinya sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya, dan mudah-mudahan kita diberikan berkah kesehatan sehingga senantiasa sehat dan lancar dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih banyak, kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.